Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita di Kilas Opini malam hari ini. Kisruh DPT terulang lagi. Kita masih menunggu kehadiran pakar komunikasi politik kita atau pengamat politik Pak Heri Budianto untuk bergabung bersama kita di Kilas Opini. Tapi kita Mungkin lanjutkan. beliau macet di jalan. Masih terkena macet di jalan. Sepertinya situasi jalanan sedang semakin parah. Ya ini juga bagian dari tugas pemerintah untuk mengatur agar Jakarta tidak parah macetnya seperti ini. Iya, sehingga orang kembali kepercayaan. Betul. Kalau kepercayaan pada pemerintah sekarang sudah tidak baik, bagaimana mereka untuk memilih pun. Betul. Atau justru kebalikannya Pak Saleh, ada rasa saya harus memilih yang terbaik gitu. Saya tidak mau mengulang lagi memilih yang mungkin mereka ada, sebagian ada yang merasa saya salah pilih kemarin. Ya, gitu. Ini adalah merupakan ya pembelajaran buat masyarakat juga, jangan sekedar euforia untuk sekedar memilih, melihat hanya apa tampilan outlooknya ya Pak? Outlooknya ternyata ya kita bisa melihat saat ini kan. Ya jangan sampai terulang kembali lah. Baik, nah ini melihat dari keinginan masyarakat itu, bagaimana cara kita mengembalikan itu Pak Saleh agar tetap bersemangat untuk menjadi pemilih gitu, tetap bersemangat untuk memilih yang terbaik begitu menurut Pak Saleh? Ya saya kira kalau misalnya dengan sosialisasian terus menerus, apalagi dengan bantuan berbagai media tentang pemberitaan untuk perbaikan daripada tahapan-tahapan pemilu atau kualitas daripada pemilu itu sendiri, saya kira nggak ada masalah. Nah saya kira nanti dengan sendirinya para pemilih juga akan sadar bahwa kalau saya salah memilih maka akan menyesal selama 5 tahun. Nah tentu ini sudah ada satu kesadaran sendiri, sehingga ya pasti kami berpositif thinking bahwa kami yakin bahwa masyarakat kita sudah melek akan politik. Betul. Sudah sadar bahwa apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka pilih, sehingga ya kita berharap nanti pada saat nanti pemilu itu mereka berbondong-bondong datang ke TPS untuk menentukan arah dan bangsa kita 5 tahun ke depannya dengan memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar cerdas, pemimpin-pemimpin yang benar-benar berpikiran negarawan, yang tidak sekedar untuk mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Baik, Pak Saleh juga dalam melihat calon pemimpin yang terbaik buat rakyat begitu ya. Sejauh ini menurut Pak Saleh sudah hadirkah gitu? Ya saya kira dari untuk pemimpin, artinya dalam hal ini pemimpin bangsa, saya kira kan dari beberapa figur-figur yang telah muncul, saya kira kan sudah ada tanda-tanda, artinya kan kita mau menginginkan adalah pemimpin yang benar-benar tegas, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko. Itu kan yang paling utama. Terus ini kalau bisa dikombinasi dengan pemimpin yang benar-benar dapat memahami ekonomi secara global, secara menyeluruh, saya kira ini adalah satu perpaduan yang sangat bagus, sehingga ya bangsa kita yang begini besar dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, ini bisa diramu menjadi satu kekuatan. Akhirnya akhirnya kita bisa membuat Indonesia ini menjadi satu kekuatan ekonomi dunia yang kuat. Baik, saya berharap semoga Pak Heri Budianto setuju juga nih dengan kriteria seorang pemimpin gitu ya. Betul ya Pak Heri ya? Silakan Pak Heri. Bergabung bersama kita. Mohon maaf. Iya, selamat malam Pak Heri. Pak Heri Budianto, pakar komunikasi politik, pengamat politik kita sudah bergabung. Apa kabar nih Pak Heri? Baik, wah Jakarta luar biasa. Macet, makanya tadi saya sempat singgung. Tapi tadi udah lumayan banyak kita ngobrol dengan Pak Saleh Hussein dari fraksi Hanura tentang masalah kisruh DPT. Pak Heri juga mengamati sekali kisruh DPT ini Pak gitu. Nah, saya mulai dari awal dengan pertanyaan sama seperti Pak Saleh gitu. Sudah sekisruh itukah dari pandangan pengamat politik? Kalau dari Pak Saleh mengatakan ini harus segera diatasi gitu. Ya, memang ya 10,4 juta itu bukan data yang sedikit. 5,6%. Iya, 5,6%. Dan itu berapa suara ya? Nah, itu signifikan. Jadi begini, ini harus diselesaikan. Jadi tanggung jawab KPU, kemudian Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, lalu kemudian Bawaslu. Harus bersinergi saya kira untuk menyelesaikan persoalan ini. Sinerginya sudah terjadi menurut Pak Heri? Oh ya, sekarang kan saling lempar bola kan? Iya, itu dia, saling tuding itu. Ya saling tuding dan sebagainya. Ini menurut
menurut saya tidak baik untuk situasi politik saat ini. Jadi saya ingin mengatakan, karena Bang Saleh Husin ada di sini, DPR harus bergerak. Ada dua mekanisme, bisa panja, bisa pansus. Ya, untuk kelihatan arahnya teman-teman mau buat pansus. Ya, kalau pansus ya saya kira lebih menggigit lebih lagi, kuat, gitu, lebih kuat. Gini, jadi persoalan DPT ini kan jangan sampai berulang lagi. Jadi indikasi kecurangan oleh karena persoalan DPT ini kan pernah terjadi pada pemilu 2009. Sebelumnya. Jadi memang kalau ada selisih suara yang sangat signifikan itu, ini kan indikasinya adalah nanti pada partai tertentu. Jadi menurut saya daripada ini menjadi polemik yang berkepanjangan, kecurigaan dari berbagai macam partai politik bisa jadi ya sekarang, agar kontestasi politiknya itu tidak begitu kuat, mengemuka, jadi mestinya memang itu harus diselesaikan. Semua pihak harus mendorong. Ini kan terbelah saya lihat ya. Dari satu sisi teman-teman bukan dari partai penguasa mempersoalkan itu, tapi ada juga wacana dari beberapa elit Partai Demokrat mengatakan sudahlah itu wewenang dari KPU dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya harus dikelirkan, tidak bisa. Jadi kalau kita ingin pemilu kita berkualitas, jujur, dan menurut saya persoalan DPT ini harus diselesaikan, ya. Jangan sampai ini berlarut-larut lalu kemudian menimbulkan kecurigaan yang panjang, saya kira gitu. Baik, dengan dibentuknya pansus tadi lebih menggigit begitu, ini juga menimbulkan kecurigaan juga di masyarakat yang akan memilih gitu, Pak Heri. Apakah justru nanti akan membuat masyarakat semakin enggan untuk mau datang ke TPS, kan takutnya kan itu. Jadi ada rasa antipati nanti. Jadi rasa ada antipati, menurut Anda bagaimana? Iya, sekarang kan partisipasi publik dari berbagai macam survei menurun terus trennya. Betul. Jadi kalau turun terus, lalu kemudian DPT bermasalah, bisa jadi nanti kalau tadi 5,6% itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya motivasi untuk ikut serta memilih, kan bahaya besar ini. Jadi kalau itu misalnya tidak diberikan kesempatan memilih, lalu kemudian orang-orang yang terdaftar ini termasuk yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah, jadi legitimasi pemerintah kita yang akan datang bisa terganggu. Gitu. Waktu sudah bisa dikatakan sudah mepet sekali gitu, Pak Heri. Nah ini apakah Pak Heri setuju diundur saja? Lebih biar dipanjangkan lagi waktunya atau DPT kan sudah ditetapkan. Ditetapkan, tapi ada dikasih kesempatan 30 hari untuk perbaikan daripada DPT yang bermasalah, yaitu 10,4 juta itu. Nah, mau nggak mau kita harus tetap ikuti itu. Harus. Jadi itu saya katakan tadi, tiga pihak itu harus betul-betul bersinergi ya. Betul. Ini kan jangan sampai saling tahan ego masing-masing. Misalnya ada statement dari Menteri Dalam Negeri mengatakan itu kan bukan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Betul. Bagaimana ceritanya? Jadi basis datanya itu kan dari basis IKTP, nomor induk kependudukan kita itu. Jadi kan ada hal yang keliru dari itu semua gitu kan, uang untuk. Dan bayangin Mas, untuk masalah itu anggaran yang dikeluarkan begitu besar, 5,6 triliun gitu ya. Kan bukan gampang. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan menurut saya. Jadi memang ya planning untuk itu semua kan sudah dipikirkan sebenarnya oleh pemerintah. Lagi-lagi menurut saya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri gagal membangun basis data kependudukan yang menjadi data ya, menurut saya rujukan yang DP4 itu yang dipakai oleh KPU. Betul. Baik, kita melihat yang terburuk dulu agar nanti kita bisa prepare untuk yang terburuk sehingga kita tidak kaget gitu. Kalau memang gagal dan sampai kisruh ini berkelanjutan, apa yang akan terjadi nanti ya di pemilu 2014? Tapi kita jawabnya nanti Pak Heri, setelah jeda yang saat ini. Tetap bersama kami Indonesia di Kilas Opini. Baik, misalnya kita lanjutkan lagi diskusi kita malam hari ini dengan kisruh DPT terulang lagi. Ini kita jadikan pertanyaan, karena kalau kita katakan firm bahwa terulang lagi, sepertinya nggak fair juga, karena masih. Kita berharap jangan sampai terulang kembali. Persis seperti itu. Dan tadi Pak Heri hadir langsung sedikit membara begitu ya. Pengaruh suasana itu. Karena kita mempersiapkan yang terburuk agar kita tahu nih apa yang harus kita ambil, terutama buat para pemilih, Pak Heri begitu. Apa yang terjadi nanti pemilu 2014 kalau indikator gejala-gejalanya sudah terlihat kisruh begitu? Kalau ini dibiarkan saja, tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian begitu? Yang paling mudah kita deteksi sekarang kan selain legitimasi, kepercayaan publik ya. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, masa kita mau mengulang ini terus berkali-kali pemilu? Berarti apa yang harus dilakukan KPU dan Mendagri selain kerjasama KPU harus betul-betul concern di situ. Tidak ada cerita yang lain. Jadi waktu yang tersisa ini harus betul-betul mereka
mempunyai niat lalu kemudian betul-betul menyelesaikan yang selisih data yang 10,4 juta itu, lalu kemudian agar kepercayaan. Pertama kan yang sangat khawatir adalah teman-teman partai politik. Betul. Itu ya, yang dikejar terus karena teman-teman partai politik menganggap ini mempunyai potensi kalau dibiarkan maka 5,6% ini akan menjadi potensi partai-partai tertentu. Nah, trust itu yang harus dibangun dulu. Jadi trust ke partai politik, lalu kemudian kalau ini tidak menjadi kisruh, tentu kan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu akan naik. Kalau naik, maka yang kita inginkan adalah partisipasi pemilu nanti dengan otomatis akan tetap terbangun. Jadi kalau ini menjadi polemik yang berkepanjangan, maka orang tidak akan mau ketika orang tidak punya trust terhadap penyelenggara pemilu, maka orang kan nggak mau datang. Ngapain gitu ya, seperti itu. Nah ini yang jangan sampai menurut saya. Kita harus punyalah sebuah mekanisme ya, selama ini saya kira teman-teman partai politik juga sudah memberikan kesempatan, kan ada penundaan kemarin, lalu kemudian penundaan sudah ditetapkan. Nah tapi saya ingat begini Bang Saleh, juga harus begini, jangan sampai teman-teman DPR diam gitu ya. Kalau memang mau pansus ya dorong gitu. Kalau mau panja dorong, karena terpecah menjadi dua saya kira. Ada yang menginginkan pansus, ada yang menginginkan panja. Termasuk kita di luar lah, akademisi, para civil society yang lain harus serta itu mendorong. Mendorong dalam artian bukan mempush si KPU, tapi kita memberikan kepercayaan penuh lah kepada KPU, harus menunjukkan kinerja yang betul-betul bisa dipercaya begitu. Baik, ini satu lagi yang harus diluruskan. Tadi saya sudah bertanya ke Pak Saleh, masalah ada oknum yang memanfaatkan. Jangan-jangan kisruh ini sengaja seperti skenario yang dibuat begitu. Pak Heri melihatnya bagaimana, Pak? Ya, indikasi ke arah itu kan selalu ada kemungkinan. Makanya kan waspada tingkat tinggi nih teman-teman partai. Terutama yang ada di luar. Iya, yang di luar itu semua. Cuman kan kalau dikritisi itu kan pada akhirnya kan yang tadinya ditenggarai akan melakukan itu kan merasa kebakaran jenggot, merasa ini kita selalu diserang kanan kiri dan sebagainya. Tapi kan kalau ini kemudian dibebaskan lalu kemudian ini didorong juga sama-sama, mungkin berbeda gitu ya. Nah, ini yang penting. Tapi ada nggak kalau menjadi polemik sekarang begini? Contohnya teman-teman yang tidak puas dari partai politik kan merasa ini harus didorong. Lalu kemudian ada pihak-pihak yang tidak mau bertahan, status quo dan lain sebagainya kan. Kemudian publik juga melihat ini ada apa? Kenapa sih ini? Potensi suara yang begitu besar itu kemudian itu diributkan gitu. Nah ini yang menurut saya harus segeralah, jangan lama-lama ya. Kalau makin lama nanti makin bergulir, pemilu makin dekat, akhirnya kita habis energi ke situ. Baik. Nah, gitu. Ada satu Undang-Undang Nomor 8 kalau tidak salah, di mana kalau nanti nama pemilih itu tidak termasuk, bisa ikut daftar pemilih khusus. Khusus. Nah ini mekanismenya Pak Saleh melihatnya bagaimana? Nah ini yang memang disiapkan oleh penyelenggara dalam KPU untuk termasuk yang DPT yang bermasalah ini, yang nanti ketika sisir nanti masih tetap belum selesai sampai akhirnya waktunya, ini akan dimasukkan di dalam daftar pemilih khusus. Betul. Nah, tentu ini kan harus dicari suatu solusi bersama, artinya termasuk dari Kemendagri maupun dari pihak-pihak penyelenggara yang lain untuk benar-benar mengawal ini agar jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu atau partai tertentu. Ini yang harusnya masyarakat kita sudah sangat pandai dan sudah sangat pinter. Jangan sampai ini terulang kembali, akhirnya nanti akan dihakimi oleh masyarakat dengan benar-benar tidak dipilih dan golput. Ini sebenarnya kita sudah sampai di penghujung acara deh Pak Heri. Tapi ini ada baiknya juga untuk Pak Heri dan Pak Saleh untuk closing statement, untuk mengajak kita untuk tetap semangat sebagai pemilih, untuk tetap percaya dengan mekanisme. Silakan, saya mulai dari Pak Heri dulu. Saya ingin begini. Sekarang publik kita semua ya saya kira warga masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh pada KPU, kepada Kementerian Dalam Negeri, lalu kepada Bawaslu untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan tenggat waktu tadi yang diberikan. Namun bagi kita yang memberikan kepercayaan ini ya, itu ketiga lembaga itu terutama KPU yang bertanggung jawab penuh, saya kira ini harus betul-betul melakukannya sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Jangan sampai trust yang sebenarnya kita kan ini sekarang KPU walaupun tadi dikatakan misalnya justru bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang juga menimbulkan kontroversi gitu misalnya, jangan ke sana arahnya, tapi menyelesaikan persoalan yang sebenarnya terjadi di depan mata ini gitu. Jangan sampai orang
yang mempunyai hak pilih tidak kemudian bisa memberikan suaranya di dalam pemilu. Ini bahaya dalam proses demokratisasi. Ini penting. Orang memberikan hak suaranya dalam pemilu. Baik, Pak Saleh mungkin sama. Saya kira kita artinya berpositif thinking untuk memberikan kepercayaan penuh kepada teman-teman penyelenggara dalam ini KPU yang kita anggap masih anak-anak muda yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai suatu kemauan untuk ingin suatu perbaikan bangsa kita ke depan. Kita berharap bahwa ini dapat diselesaikan, dan saya yakin juga teman-teman pasti tidak akan mau untuk melakukan hal-hal yang pernah terjadi oleh pendahulu-pendahulunya. Untuk diulang kembali. Saya kira sangat disayangkan, dan masyarakat kita udah pandai. Dan kalau sampai itu dilakukan, maka akan ada hukuman yang berat daripada masyarakat secara luas. Baik, terima kasih Pak Saleh Husain. Pak Heri, terima kasih banyak Pak sudah hadir di Kilas Opini malam hari ini. Maaf terlambat. Iya. Makasih Mas. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih pemirsa untuk atensi Anda di Kilas Opini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, tapi dengan tema yang